Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kemah Terlarang Desa Gunung Wedhus. Cerita ini ditulis oleh Mins Theodore. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemah Terlarang Desa Gunung Wedhus. Hari terakhir sekolah, atmosfer di ruang kelas terasa ringan, berwarna dan juga penuh dengan canda tawa. Sangat kontras dengan keadaan minggu kemarin, berat dan kelabu karena saat itu adalah minggu ujian. Hari ini para siswa begitu ceria, seolah-olah beban yang ada di pundak mereka selama ini telah hilang. Lucy Restani, salah seorang siswi dari kelas 12-2 SMA Nusantara, terlihat sedang mendiskusikan sesuatu yang penting dan serius bersama 8 temannya di pojok ruangan dekat dengan jendela. Langit hari ini terlihat begitu cerah, membuat Lucy betah diam di dekat jendela. Aku rasa kita sudah terlalu sering bermain ke pantai. Aku bosan pergi berlibur ke tempat yang sama. Ya, aku juga merasakan hal yang sama dengan Lucy. Ini mungkin akan menjadi liburan bersama kita yang terakhir di masa SMA. Lebih baik kita kunjungi tempat yang belum pernah kita datangi. Yang lain terlihat setuju dengan Lucy dan Fabio. Mereka semua memikirkan tempat seperti apa yang cocok untuk menjadi tempat berlibur terakhir mereka. Yang lain berusaha mengajukan beberapa tempat, namun tidak semua orang antusias dengan pilihan yang lain. Bagaimana kalau kita pergi berkemah? Kata Alista dengan antusias. Kita belum pernah berkemah sebelumnya kan? Berkemah? Berkemah kemana? Ya, tempat berkemah yang paling mainstream kan ke gunung. Alista seolah-olah sedari tadi dia memang ingin mengajukan pilihan berkemah, namun ragu. Sepertinya bukan ide yang buruk. Kita memang belum pernah berkemah ke gunung sih. Bagaimana menurut kalian? Berkemah, api unggun, musik, hutan. Ya, itu terdengar menarik. Aku ikut. Lucy, Fabio, Siva, Jessie dan juga Serena mengangguk setuju. Hanya Eri saja yang sedari tadi terdiam, tidak terlalu antusias mengikuti diskusi. Sedari tadi Eri sibuk dengan ponsel pintarnya sambil mendengarkan musik menggunakan earphone. Dika kemudian menarik salah satu earphone yang terpasang di telinga Eris, membuat Eris tersadar bahwa semua mata memandang dirinya. Ada apa? Kita semua setuju untuk berkemah ke gunung. Kamu ikut? Benarkah? Baiklah, aku ikut. Baiklah kalau begitu. Semua sepakat untuk pergi berkemah. Sekarang kita tentukan harinya. Bagaimana kalau hari Sabtu? Yang lain terlihat setuju dengan ucapan Dika. Tidak ada yang mengajukan protes. Bagaimana dengan Angkara? Apa kita tidak akan mengajaknya? Pertanyaan Lucy barusan sedikit sensitif sehingga membuat teman-temannya terdiam dan saling menatap satu sama lain. Yang lain terlihat ragu untuk menjawabnya. Namun ada seseorang yang terlihat tidak terganggu dengan pertanyaan Lucy barusan. Tentu saja kita ajak dia. Walau bagaimanapun Angkara masih teman kita. Ya, kita ajak dia. Tunggu, bukan berarti aku tidak setuju, hanya saja apakah tidak ada yang keberatan jika Angkara ikut? Tanya Fabio sambil melihat ke arah Rangga. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Apa?
Dengar, aku tidak keberatan jika dia ikut. Hanya saja kalian harus tahu bahwa aku belum pernah berbicara lagi dengan Angkara sejak kejadian itu. Lucy mengerti kenapa semua orang menatap ke arah Rangga. Kejadian 4 bulan yang lalu tentu saja masih segar dalam ingatan Lucy. Tidak aneh jika yang lain merasa canggung. Semoga aja dia mau ikut, kita bisa memperbaiki persahabatan kita seperti dulu. Aku yakin. Ya, aku harap juga begitu. Lucy melihat Jessie dan Rangga yang saling memandang satu sama lain, kemudian mereka berdua membuang muka. Hubungan Rangga dan Jessie menjadi canggung setelah kejadian dengan Angkara. Baiklah, sekarang kita tentukan lokasinya. Kita mau berkemah ke gunung mana? Alista, ada saran? Aku punya tempat yang bisa aku rekomendasiin sih. Gunung Wedus. Lokasinya ada di dekat desa Rojo Wedus. Di sana tempat dan pemandangannya bagus, setidaknya itu kata kakakku yang pernah berkemah di sana. Yang lain terlihat setuju dengan lokasi yang direkomendasikan oleh Alista. Diskusi dilanjutkan dengan membicarakan persiapan untuk hari Sabtu nanti. Karena jumlah mereka ada 9 orang, mereka membutuhkan setidaknya 2 mobil untuk pergi ke desa Rojo Wedus. Rangga dan Fabio akan mencoba untuk meminjam mobil orang tua mereka. Diskusi selesai, yang lain memutuskan untuk langsung pulang. Sebelum pulang, Alista meminta Lucy mengantarkannya bertemu dengan Angkara untuk mencoba mengajaknya. Lucy setuju, namun dia tidak ikut berbicara dengan Angkara. Dia hanya menunggu dari kejauhan. Lucy melihat Alista yang terlihat akrab saat berbincang dengan Angkara dengan sedikit canda dan tawa. Kemudian wajah Angkara dan Alista terlihat serius. Lucy menduga Alista sedang menjelaskan rencana mereka pergi berkemah. Angkara terlihat diam sejenak, begitu juga Alista. Angkara dengan senyum terpaksa kemudian berbicara sesuatu kepada Alista. Kemudian Alista merespon perkataan Angkara barusan dengan senyum dan anggukan. Angkara melihat ke arah Lucy dan Angkara terlihat tersenyum kepada dirinya. Lucy membalas senyuman Angkara canggung, kemudian Angkara pergi. Bagaimana? Tanya Lucy saat Alista mendekat, namun Lucy sudah tahu jawabannya. Dia tidak bisa ikut, atau lebih tepatnya dia tidak mau ikut. Lucy memaklumi jawaban Angkara jika mengingat kejadian 4 bulan yang lalu. Namun Lucy sedikit kecewa karena dia berpikir mungkin rencana berkemah ini bisa memperbaiki persahabatan mereka seperti dulu dengan Angkara. Angkara dulunya memang bergabung bersama mereka bersepuluh. Namun sejak kejadian yang menimpa adiknya Lala, Angkara sudah tidak pernah bergabung lagi dengan Lucy dan yang lainnya. Kejadian itu melibatkan Rangga dan Jessie serta yang lainnya kecuali Alista yang pada saat itu tidak tahu apa-apa. Sehingga Alista dan Angkara masih akrab hingga saat ini. Lucy memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya lagi. Lagi pula cuaca cerah seperti ini tidak cocok dengan suasana yang muram. Hari Sabtu datang begitu dengan cepat. Dika beserta teman-teman yang lainnya terlihat sangat antusias. Terlihat dari wajah mereka yang berbinar-binar serta semangat yang terlihat jelas. Jumlah mereka ada 9 orang sehingga mereka membutuhkan 2 mobil. Orang tua Rangga dan Fabio memperbolehkan mereka untuk menggunakan mobilnya. Jessie, Eris, Siva, dan Alista berada satu mobil dengan Rangga. Sedangkan Dika, Lucy, dan Serena berada di mobil Fabio. Setelah semua barang selesai diangkut ke dalam mobil masing-masing, mereka langsung berangkat saat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Dika yang berada di mobil Fabio memutar musik yang sudah dipersiapkan. Mereka semua bersenandung ria, bercerita, bercanda hingga akhirnya sebagian dari mereka tertidur setelah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pepohonan yang rindang mulai terlihat saat mereka mulai memasuki daerah pedalaman. Suhu sudah mulai terasa dingin dan sejuk. Matahari terhalang oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Jalan beraspal digantikan oleh jalan bebatuan saat mereka sudah mulai dekat dengan desa Rojo Wedus. Mobil terguncang-guncang akibat jalanan yang tidak rata dan berbatu, sehingga membuat semua orang terjaga. Lucy dan Serena tidak mengeluh sama sekali meskipun badan mereka terguncang-guncang. Di belakang terlihat mobil Rangga tidak jauh dari mereka. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya mereka semua sampai di desa Rojo Wedus.
Dika keluar dari mobil dan berjalan ke arah mobil Fabio untuk memanggil Rangga. Yang lainnya masih di dalam mobil. Dika dan Rangga menanyakan jalan masuk menuju Gunung Wedhus kepada beberapa warga yang kebetulan sedang terlihat berkumpul di warung yang berukuran kecil. "Permisi Pak, saya mau tanya jalan masuk ke Gunung Wedhus lewat mana ya?" "Kalian mau berkemah di gunung?" "Iya Pak, kita belum pernah berkemah di gunung ini, jadi kita kurang tahu jalan masuknya lewat mana." "Mari saya antar, kebetulan saya yang biasa mengantar orang-orang yang belum pernah berkemah di gunung ini." Warga itu melihat ke arah belakang Dika dan Rangga. "Mobil kalian diparkir di pinggir rumah saya saja, kebetulan ada lahan kosong yang bisa digunakan." "Terima kasih Pak." "Ya sama-sama, mari ke rumah saya." Setelah Dika dan Rangga pamit kepada warga lain yang berada di warung kecil itu, mereka langsung pergi ke rumah warga yang belum sempat memberitahukan namanya itu. Dika memberitahu Fabio untuk mengikuti dirinya ke rumah warga tadi. Dika tidak ikut ke dalam mobil. Dia memilih berjalan bersama warga yang telah berbaik hati akan memandu mereka. Dika sempat menanyakan nama kepada warga itu. "Nama saya Wardiman. Kalian sedang libur sekolah?" "Iya Pak, kita semua memutuskan untuk berkemah untuk menghilangkan stres setelah ujian." Pak Wardiman tersenyum mendengarnya lalu melirik ke sebuah rumah sederhana. Mereka kemudian sampai di rumah Pak Wardiman. Jaraknya hanya beberapa meter dari warung kecil tadi. Rangga dan Fabio langsung memarkirkan mobil mereka ke lahan kosong yang berada di samping rumah Pak Wardiman. Mereka semua kemudian mengeluarkan barang-barang dari mobil. Lalu Pak Wardiman mengajak mereka masuk ke rumah untuk beristirahat sebentar sebelum mulai naik gunung. Setelah beristirahat tepat pukul 3 sore, mereka semua berangkat menuju lokasi perkemahan. Dalam perjalanan naik gunung, Pak Wardiman selalu mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik di gunung, seperti membuang sampah sembarangan, berkata kasar, apalagi berbuat maksiat. Pak Wardiman juga mengingatkan untuk selalu menjaga kelestarian alam. Dika melihat ke sekeliling, pepohonan yang menjulang tinggi membuat tempat ini terlihat sangat indah, sejuk dan juga di saat yang sama terkesan misterius. Suara-suara burung serta hewan lain terdengar saling menyaut satu sama lain. Pemandangan serta suasana seperti ini sangat cocok untuk menghilangkan stres. Pilihan yang tepat untuk setelah ujian. Gunung ini bisa dibilang aman. Belum pernah terjadi kasus orang hilang, sehingga tempat ini selalu dijadikan tempat berkemah oleh para pecinta alam. Selain itu, tidak ada hewan buas di hutan ini, tapi kalian harus tetap berhati-hati. Apa kalian pernah mendengar sebuah legenda tentang gunung ini? Legenda apa, Pak? Waktu dulu beberapa puluh tahun yang lalu, saat Indonesia masih dijajah, Desa Rojo Wedhus menjadi tempat para penduduk lokal bersembunyi dari para penjajah. Karena pada saat itu, akses menuju Desa Rojo Wedhus sulit dan tidak diketahui oleh banyak orang. Bahkan orang-orang tidak tahu bahwa ada desa bernama Rojo Wedhus. Penduduknya pun sedikit, mereka semua hidup dengan damai. Hingga satu hari, datang salah satu orang Belanda ke desa tersebut. Dia Fransen van Houvel. Tidak seperti orang Belanda yang lain di masa itu, Fransen adalah orang yang baik. Dia tidak tertarik dengan penjajahan yang dilakukan negaranya terhadap Indonesia. Dia bahkan membela orang Indonesia. Fransen hanya tertarik dengan alam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dia datang ke desa Rojo Wedhus ini karena tertarik dengan keindahan Gunung Wedhus. Dia mengetahui jalan menuju desa ini dari sahabatnya orang Indonesia. Fransen juga bisa berbahasa Indonesia karena diajarkan sahabatnya tersebut. Awalnya warga setempat tidak bisa menerima Fransen. Bahkan saat Fransen masuk ke desa tersebut, salah seorang warga langsung menodongnya dengan bambu runcing dan hampir membunuhnya jika bukan karena ketua desa tersebut yang bernama Budiman menghentikan warga yang menodong Fransen. Budiman memberikan kesempatan pada Fransen untuk menjelaskan tujuannya datang ke desa Rojo Wedhus.
Franzen menjelaskan semuanya dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih. Franzen juga menceritakan tentang sahabatnya orang Indonesia. Budiman pandai dalam menebak apakah seseorang berbohong atau tidak. Dan saat itu Budiman tahu bahwa Franzen tidak berbohong. Meskipun begitu, tidak semua warga desa percaya pada Franzen. Tetapi sebagian besar warga menerima Franzen. Budiman juga mengatakan jika Franzen melakukan hal-hal yang mencurigakan, dia akan diusir dari desa ini atau bahkan dibunuh. Franzen sepakat dengan hal itu. Franzen tinggal di rumah Budiman. Budiman tahu tidak mungkin ada yang mau menerima seorang kolonial Belanda di rumah mereka. Budiman tinggal dengan istri dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Franzen tinggal di desa Rojo selama 1 tahun. Warga setempat pun mulai bisa menerima Franzen seutuhnya, kecuali seseorang yang bernama Fajri. Pengetahuan Franzen tentang alam diajarkan juga kepada warga setempat. Selama tinggal di desa Rojo Wedus, Franzen mulai jatuh cinta kepada anak Budiman, Sarah. Sarah pun terlihat demikian. Budiman yang menyadari hal itu karena kedekatan Sarah dan Franzen yang semakin hari semakin terlihat jelas. Namun Budiman tidak keberatan dengan hal itu dan bahkan mengatakan pada Franzen untuk menjaga anaknya. Saat itu Franzen berumur 24 tahun dan Sarah baru berumur 18 tahun. Fajri tidak menyukai kedekatan Franzen dengan Sarah. Fajri memang tidak menyukai Franzen semenjak awal. Bahkan orang yang saat itu menodong Franzen dengan bambu runcing adalah Fajri. Selain itu, Fajri juga menyukai Sarah. Melihat kedekatan Sarah dan Franzen tentu saja membuat Fajri semakin membenci Franzen. Suatu hari saat Franzen dan Sarah pergi ke Gunung Wedus untuk mencari beberapa tanaman, Fajri dan 2 teman lainnya mengikuti mereka. Fajri berencana untuk membunuh Franzen hari itu. Fajri tidak memikirkan akibatnya karena hatinya sudah tertutup oleh kebencian. Saat Franzen dan Sarah sedang memetik beberapa tanaman, Fajri dan 2 temannya langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Fajri mengkonfrontasi Franzen sambil memegang bambu runcing. Sarah yang ada di sebelah Franzen menyuruh Fajri berhenti dan mengancam akan melaporkan hal ini pada ayahnya karena Fajri sudah tertutup oleh kebenciannya terhadap Franzen. Dia langsung melemparkan bambu runcing tersebut ke arah Franzen. Sarah dengan sigap dan cepat berdiri di depan Franzen untuk melindunginya. Hal itu membuat bambu runcing menusuk dadanya. Franzen yang melihat itu sontak kaget dan segera menggapai Sarah yang perlahan-lahan jatuh. Franzen berteriak. Antara marah dan sedih, air matanya keluar melihat Sarah yang sekarat. Fajri terdiam melihat hal itu. Matanya membelalak kaget. Teman-teman Fajri pun sama. Mereka semua kalut dengan apa yang mereka telah lakukan. Pada akhirnya Fajri dan kedua temannya kabur. Fajri berhenti di tengah jalan menuju desa. Dia mengambil bambu runcing milik temannya dan berniat menunggu Franzen turun lalu membunuhnya. Fajri menyuruh teman-temannya untuk pulang ke desa agar tidak ada kecurigaan dan mengancam mereka berdua untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Teman-teman Fajri berlari ke arah desa dan Fajri menunggu 1 jam, 2 jam, Franzen masih belum muncul. Fajri lelah menunggu. Franzen masih belum muncul. Fajri lelah menunggu. Dia kemudian berniat kembali ke lokasi Franzen. Saat kembali ke sana, Fajri melihat Franzen tergeletak di pinggir Sarah. Tangan mereka saling bertautan. Franzen menggorok lehernya dengan pisau yang dia bawa saat itu. Fajri yang belum sempat bereaksi dengan pemandangan yang dia lihat di depannya, mendengar suara teriakan Budiman dari belakang yang diikuti oleh warga lainnya. Salah seorang teman Fajri tidak sanggup menyimpan rahasia tersebut dan segera melapor kepada Budiman. Budiman yang melihat mayat Sarah dan Franzen langsung memukul Fajri dan hampir membunuhnya.
jika Budiman tidak ditarik oleh para warga. Franzen bunuh diri karena rasa cintanya terhadap Sarah yang begitu besar, membuatnya tidak bisa melihat masa depan tanpa Sarah sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di dekat mayat Franzen terdapat tulisan di tanah yang bertuliskan, "Kami berdua akan selalu bersama di gunung ini dan menjaganya." Mulai dari sanalah legenda ini tercipta, dan orang yang tidak menjaga alam di gunung ini akan didatangi oleh Franzen, sang penjaga Gunung Wedus ini. Selain itu, Gunung Wedus ini menjadi simbol kesetiaan. Cerita Pak Wadiman selesai tepat saat mereka semua sampai di lokasi kemah. Dika dan yang lainnya berterima kasih pada Pak Wadiman karena sudah mengantarnya. Dia kemudian memberikan uang Rp50.000 kepada Pak Wadiman yang langsung ditolak olehnya. Namun Dika bersikeras, akhirnya Pak Wadiman menerimanya. Sebelum Pak Wadiman kembali ke desa, Pak Wadiman berpesan untuk menjaga kebersihan di gunung ini dan jangan lakukan hal-hal yang tabu. Kamu percaya sama cerita tadi? Itu kan hanya legenda, belum tentu benar. Siva dan Jesse kemudian mulai membongkar barang bawaan mereka. Dika melihat jam tangannya, jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Tenda-tenda sudah mulai didirikan. Sebagian orang mulai mencari kayu bakar untuk menyalakan api, sehingga mereka bisa memasak air serta makanan. Jesse dan Serena terlihat sedang memunguti ranting-ranting yang berserakan di tanah yang tidak jauh dari lokasi kemah. "Ren," panggil Jesse sambil masih memunguti ranting. "Menurutmu apakah legenda yang diceritakan oleh Pak Wadiman itu nyata?" Serena kemudian menjawab sambil masih memunguti ranting dan kayu-kayu kecil. "Entah, biasanya sebuah legenda tercipta dari sebuah kisah nyata. Meskipun begitu, seiring berjalannya waktu biasanya ceritanya berubah dari cerita asli. Tentang penjaga gunung yang mendatangi orang-orang yang sedang berkemah. Mungkin itu maksudnya bahwa kita tidak boleh sembrono saat berada di gunung. Kita harus menjaga kebersihan gunung. Tidak boleh melakukan hal-hal aneh. Jika tidak, mungkin kita akan mendapatkan hukuman dari alam itu sendiri." Jesse cukup puas mendengar jawaban Serena. Mereka kemudian melanjutkan mencari kayu-kayu yang bisa dijadikan bahan bakar. Di tempat lain, Alista dan Fabio juga sedang memunguti kayu. Mereka berdua melihat begitu fokus dan begitu serius. "Hei Fabio," panggil Alista memecah keheningan. "Kamu pernah berkemah sebelumnya?" Fabio menghentikan kegiatannya sejenak dan menatap Alista. "Pernah saat aku masih tinggal di Selandia Baru. Dulu aku bersama keluarga aku sering berkemah. Bagaimana denganmu?" "Aku pernah berkemah bersama ayah dan kakakku. Ayahku memiliki hobi berkemah, dan hobi tersebut menurun kepada kakakku." Alista membetulkan rambutnya yang menghalangi wajahnya saat memungut ranting. Alista lupa untuk menggunakan ikat rambut. "Oh ya Fabio." Alista mengeluarkan ikat rambut dari sakunya, lalu mengikat rambutnya. "Aku selalu heran, mengapa kamu lebih memilih tinggal di Indonesia dibandingkan menetap di Selandia Baru? Padahal di sana pemandangannya sangat indah saat aku lihat-lihat gambarnya di internet." "Aku hanya mengikuti kemana keluargaku pindah. Aku kan udah pernah bilang ayahku dipindah tugaskan ke Indonesia. Lagi pula sebenarnya aku lebih menyukai tinggal di Indonesia. Terlebih lagi ini adalah negara tempat ibuku lahir." Alista mengangguk mendengar jawaban Fabio. "Ngomong-ngomong, hari sudah mulai gelap. Kita harus segera menyelesaikan ini dan kembali ke kemah." Fabio setuju. Mereka kemudian kembali ke kemah. 4 tenda sudah selesai didirikan saat Jesse dan Serena kembali ke kemah. Kemudian disusul oleh Alista dan Fabio beberapa menit kemudian. Kayu yang terkumpul sudah cukup. Sebenarnya mereka sudah membawa persediaan kayu, namun kayu yang mereka bawa tidak terlalu banyak. Udara mulai terasa dingin seiring berkurangnya cahaya matahari. Eris dan Rangga menumbuk kayu-kayu hingga berbentuk seperti kerucut.
Kemudian mereka berusaha menyalakan api. Beberapa menit kemudian api menyala cukup besar. Sebagian dari mereka mulai mengeluarkan makanan. Serena membawa beberapa makanan mentah yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dimakan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam saat Dika melihat jam tangannya setelah makan selesai. Keadaan di sekitar kemah benar-benar gelap. Api unggun menjadi satu-satunya sumber cahaya. Suara hewan malam mulai terdengar. Udara semakin terasa dingin sehingga mereka semua duduk mendekati api unggun untuk menghangatkan tubuh. Eris mengeluarkan gitar yang dibawanya dan mulai memetik nada-nada akustik yang membuat orang mendengarnya merasa damai. Fabio dengan suaranya yang indah mulai melantunkan bait-bait lirik. Yang lainnya terdiam sejenak menikmati suara Fabio serta petikan gitar Eris. Saat mereka berdua selesai, terjadi keheningan sebentar. Serena kemudian membuka mulutnya. Kelompok kita dan Trigger tidak mungkin bisa seperti dulu lagi tanpa Angkara. Kita semua tahu kan apa arti dari angka 10 dalam kelompok kita. 10 adalah jumlah kelompok kita. Lalu Trigger artinya pemicu. Kita adalah 10 orang pemicu yang bisa memicu apa saja. Bukankah itu yang kita yakini saat kita membentuk kelompok ini? Serena membiarkan kata-katanya menggantung, memandangi semua orang satu persatu. Kita tidak sempurna tanpa salah satunya. Apa yang terjadi kepada Angkara memang sangat disesalkan. Keluarnya Angkara dari kelompok kita memang mengubah keseluruhan atmosfer dalam kelompok kita. Tapi kita tidak bisa terus-menerus terpuruk seperti ini. Hal yang sudah terjadi kita jadikan sebagai pelajaran. Lagi pula kita datang ke sini bukan untuk bersedih, tapi untuk bersenang-senang dan membuat kenangan terakhir kita menjadi berharga dan tidak bisa dilupakan. Semua orang terlihat setuju. Eris kemudian berdiri dan berkata, "Untuk memeriahkan malam ini aku membawa sesuatu yang menarik untuk kita." Eris kemudian masuk ke dalam tenda. Yang lainnya terlihat heran. Tidak lama kemudian Eris keluar sambil membawa beberapa kaleng bir. Hei, bukankah itu minuman beralkohol? Ya, tanpa ini malam ini akan menjadi malam yang membosankan, ujar Eris dengan entengnya sambil menyerahkan minuman tersebut kepada Dika, Fabio, dan Rangga. Bukankah kita tidak boleh minum minuman beralkohol? Hei Alista, hidup kurang menarik jika kita tidak pernah mencoba hal-hal seperti ini. Jessie menatap ke arah Siva. Aku belum pernah mencoba minuman seperti itu. Apakah kamu pernah mencobanya, Siva? Belum, tapi aku penasaran. Siva kemudian memanggil Eris. Dia meminta 2 kaleng bir untuk dirinya dan Jessie. Hanya Alista dan Serena yang tidak meminumnya sama sekali, meskipun sebenarnya Serena terlihat penasaran. "Hey Luz," panggil Eris sambil mendekati Lucy. "Cobalah ini." Tapi aku belum pernah minum minuman beralkohol sebelumnya." Lucy menolak tawaran Eris, namun Eris tahu bahwa Lucy penasaran. Oke, kalau gitu aku akan meminumnya sendirian. Tunggu, aku mungkin bisa mencobanya sedikit. Lucy menyerah pada rasa penasarannya. Eris menyerahkan minuman itu kepada Lucy. Awalnya Lucy terlihat ragu, namun dia langsung menengguk isi dari kaleng tersebut. Rasanya tidak seperti yang aku pikirkan, kata Lucy dengan wajah yang berkerut. Eris tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Itu hal yang wajar jika baru pertama kali mencobanya. Nanti pun kau akan terbiasa dengan rasanya. Lucy mencoba lagi meminumnya. Yang lain mulai terlihat menggila. Fabio tiba-tiba saja melepas bajunya dan melakukan tarian-tarian yang aneh. Yang lainnya menyuraki Fabio. Eris kembali memetik gitar, kali ini melantunkan nada-nada yang energik yang membuat semua orang ikut bernyanyi. Lucy berkata kepada Alista bahwa dirinya ingin buang air kecil. Alista bersedia menemaninya, namun ditolak oleh Lucy. Lucy kemudian menjauhi kemah, mencari tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang lain sudah mulai kelelahan. Siva dan Jessie terlebih dahulu memasuki tenda pertama karena sudah mengantuk. Diikuti oleh Serena masuk ke tenda kedua dan Fabio ke tenda ketiga.
Yang lainnya terlihat masih mengobrol di luar. Namun 40 menit kemudian mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing. Mereka semua tidak ada yang menyadari bahwa Lucy tidak pernah kembali ke kemah. Mungkin ini adalah pertama kalinya aku ikut berkemah. Dari dulu aku memang selalu ingin berkemah. Pilihan liburan kali ini memang sangat pas. Setelah berbulan-bulan berkencan dengan buku-buku, alam adalah obat yang pas untuk menghilangkan penat. Kami anggota 10 Trigger yang sudah tidak utuh lagi mendengar legenda tentang Gunung Wedus ini yang diceritakan oleh Pak Wadiman hingga kami sampai ke lokasi kemah. Aku tidak tahu apakah legenda tersebut benar atau tidak, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh dengan gunung ini. Sesuatu yang misterius yang membuat bulu kuduku berdiri ketika memasuki gunung ini. Pak Wadiman meninggalkan kami setelah mengantar kami sampai di lokasi kemah. Kami langsung mendirikan tenda serta mencari kayu bakar meski kami sudah membawanya. Kami membagi 3 kelompok. 2 kelompok bertugas mencari kayu dan 1 kelompok memasang tenda. Aku, Dika, Rangga, Eris, dan Siva bertugas memasang tenda. Tenda pertama untuk aku, Jesse, dan Siva. Tenda kedua untuk Serena dan Alista. Tenda ketiga untuk Dika dan Eris. Lalu tenda keempat untuk Fabio dan Rangga. Kami selesai membangun tenda. Begitupun dengan kelompok yang mencari kayu. Eris dan Dika mulai menata kayu untuk dijadikan api unggun. Aku meminta Rangga untuk mengantarku mencari air di sungai. Jarak tenda dan sungai yang kami temukan tidak jauh dari lokasi kemah, sehingga kami tidak perlu khawatir kehabisan air. Udara dingin berhembus membelai kulitku yang tidak tertutup oleh baju, membuat badanku sedikit menggigil kedinginan. Lalu aku merasakan lagi atmosfer yang aneh dari gunung ini. Seolah-olah gunung ini ingin menyampaikan sesuatu padaku, tapi mungkin itu hanya perasaanku saja. Api unggun masih belum menyala saat aku dan Rangga kembali ke kemah. Eris dan Dika terlihat kepayahan. Rangga menghampiri mereka berdua untuk membantu. Yang lain sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Aku melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 5:43. Sangat wajar jika udara sudah terasa cukup dingin. Aku memutuskan untuk masuk ke tenda dan mengganti baju serta mengenakan sweater. Kami semua berkumpul mengelilingi api unggun ini. Ini adalah momen yang menyenangkan. Kami semua mendengarkan Fabio bernyanyi. Suaranya sangat merdu ditambah lagi dengan petikan gitar Eris yang indah. Well, segala sesuatu tentang Eris selalu membuatku tertarik. Sungguh aneh, entah mengapa aku malah menyukai seorang laki-laki yang urakan seperti Eris. Eris memang urakan, namun dia selalu berkata jujur meski tanpa berpikir panjang terlebih dahulu, dan mungkin menyakiti perasaan orang lain. Setidaknya Eris tidak pernah berpura-pura menjadi orang lain. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Dia hanya menjadi diri sendiri, dan mungkin itu salah satu hal yang aku suka dari dirinya. Tidak ada yang mengetahui perasaanku terhadap Eris, kecuali Serena. Tanpa sadar aku malah memandangi Eris. Eris menyadari tatapanku padanya. Dia menghampiriku sambil membawakan sekaleng bir. Dia menawarkanku minuman tersebut. Awalnya aku menolak, namun aku penasaran dan memutuskan untuk mencobanya. Dan rasanya benar-benar tidak enak. Aku heran mengapa para lelaki menyukai minuman seperti ini. Eris kembali memetik gitar dengan nada yang energik. Fabio yang melihatnya sudah mabuk mulai menggila dengan membuka baju dan berjoget aneh. Kami semua tertawa senang, tetapi lagi-lagi udara dingin menyentuh kulit telingaku. Dan perasaan itu muncul lagi. Perasaan aneh dan misterius dari gunung ini yang terasa seperti ingin memperingatkan sesuatu. Namun aku mengabaikan perasaan itu. Kantung kemihku sudah terasa penuh, sepertinya aku kebanyakan minum. Aku berpesan pada Alista bahwa aku ingin buang air kecil, lalu aku masuk ke tenda untuk mengambil roll tisu. Aku pergi mencari tempat yang nyaman, meski gelap cahaya bulan cukup menerangi hutan.
Setelah menemukan tempat yang sesuai, yang jaraknya tidak jauh dari kemah karena aku bisa melihat cahaya dari arah sana, aku langsung buang air kecil. Aku mendengar suara di belakangku, namun tidak ada apa-apa saat aku melihat ke belakang. Aku buru-buru membersihkan bagian sensitifku dengan tisu dan memasang celana. Aku bukan seorang penakut seperti Fabio, namun tetap saja aku sedikit paranoid. Aku berdiri dan baru akan melangkah, tiba-tiba seseorang menutup mulutku dengan sapu tangan yang sangat berbau menyengat. Aku berusaha berteriak, namun suaraku teredam. Selain itu, di kemah sedang ramai sehingga tidak mungkin suaraku terdengar. Aku mencoba meronta-ronta, namun cengkraman orang tersebut sangat kuat. Badanku mulai lemas, kepalaku pusing, dan tidak lama kemudian kesadaranku menghilang. Eris terbangun karena guncangan yang dilakukan oleh Dika untuk membangunkan dirinya. Kepala Eris terasa pusing, pandangannya masih kabur saat Eris mencoba melihat Dika. "Eris, cepat bangun, Lucy menghilang," kata Dika dengan panik. Eris yang saat itu baru setengah sadar langsung sadar seutuhnya. Eris dan Dika keluar dari tenda. Di luar matahari sudah bersinar. Api unggun bekas semalam sudah padam. Di tanah tergeletak sampah yang berserakan serta kaleng bir yang sudah kosong. Eris melihat jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kepala Eris masih terasa pusing. Lucy harusnya berada di tenda 1 bersama kami, namun semalaman dia tidak ada. Aku kira pindah ke tenda 2. Aku tidak sempat bertanya karena semalam aku sudah terlalu ngantuk. Tidak, dia tidak ada di tenda kami. Di tenda 2 hanya ada aku dan Alista. Bukannya semalam Lucy masuk ke dalam tenda terlebih dahulu? Tadi malam dia berkata padaku bahwa dia ingin buang air kecil. Dia masuk ke tenda hanya untuk mengambil roll tisu. Aku sudah menawari dia bila ingin ditemani, tapi dia menolaknya. Jika semalam Lucy pergi, kenapa kau tidak memberitahu kami? Karena semalam kita terlalu bersenang-senang sehingga aku lupa. Lagi pula kalian terlalu sibuk mabuk hingga tidak sadar bahwa Lucy pergi. Yey, kenapa kau menyalahkan kami? Kau yang dititipi pesan oleh Lucy dan tidak memberitahukannya pada kami. Sudah, tidak ada gunanya saling menuduh. Sekarang kita harus mencarinya. Mungkin semalam Lucy tertidur di luar sana karena terlalu mabuk. Semoga saja dia tidak terlalu jauh. Eris, Rangga, dan Siva, kalian ikut denganku mencari Lucy. Yang lain tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Jaga-jaga bila Lucy kembali sebelum kami. Karena di sini tidak ada sinyal telepon. Kami akan kembali dalam waktu 1 jam. Eris segera mencuci wajah dan minum dari botol air mineral sisa semalam. Kemudian mengikuti Dika dan yang lainnya. Rasa pusing di kepala Eris masih belum seutuhnya hilang. Eris merasa bersalah karena semalam malam menyodori Lucy sekaleng bir. Eris berharap semoga saja tidak terjadi apa-apa kepada Lucy. Langkah Eris terhenti karena Dika menemukan sesuatu. Sepertinya ini tisu yang digunakan oleh Lucy semalam, ucap Dika sambil memungut segulung roll tisu yang tergeletak di tanah. Jaraknya tidak jauh dari kemah, meski dalam gelap. Harusnya Lucy bisa melihat cahaya dari arah kemah kita semalam, jadi tidak mungkin Lucy tersesat. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi pada Lucy. Semoga saja Lucy tidak apa-apa, ucap Siva. Eris melihat ke sekeliling. Dia melihat jejak yang aneh tidak jauh dari tempat ditemukannya tisu. Lihat itu! Eris menunjuk ke arah tanah. Yang lain segera melihat ke arah yang ditunjuk oleh Eris. Ini seperti bekas jejak menyeret sesuatu. Jangan-jangan kita jangan dulu menyimpulkan sesuatu. Ini bisa jadi jejak apa saja. Mari kita ikuti saja jejak ini. Iya. Eris dan yang lainnya mengikuti jejak tersebut. Jejak itu terhenti di tengah-tengah jalan, seolah-olah ada orang yang sengaja menutupi jejak tersebut. Semua orang mulai kebingungan. Mereka juga lupa arah kembali ke kemah karena terlalu fokus mengikuti jejak. Tapi jika ingin kembali ke tempat awal, mereka hanya perlu mengikuti jejak itu ke belakang.
Tiba-tiba Siva berteriak sangat keras membuat Eris, Rangga, dan Dika kaget. "Sivaku, kenapa?" Rangga panik. Itu... Siva menunjuk ke arah pepohonan. Awalnya tidak terlihat apa-apa. Namun kemudian jauh di antara pepohonan terlihat seseorang. Tidak, bukan seseorang, tapi sesuatu. Sesuatu itu berwajah menyeramkan dan menggunakan jubah kumal berwarna coklat yang menutupi seluruh tubuhnya. Sesuatu itu kemudian menghilang di antara pepohonan. Eris, Rangga, Siva, dan Dika melihat pemandangan barusan dengan sangat jelas meski jauh. Mereka semua terdiam tak berkata-kata. Kemudian Siva mulai terisak-isak. "Rangga, aku takut." Siva memegang tangan Rangga dengan erat. "Rangga, sebaiknya kamu antar Siva kembali ke kemah." Dika tidak tega melihat Siva menangis ketakutan. "Kalian bisa mengikuti jejak itu untuk kembali ke tempat awal. Bagaimana dengan kalian?" "Aku dan Eris akan melanjutkan pencarian." Dika melirik ke arah Eris menunggu persetujuannya. Eris memberikan isyarat setuju. "Aku tidak tahu apa yang baru saja aku lihat. Entah seseorang atau sesuatu, yang pasti aku yakin makhluk itu yang bertanggung jawab atas hilangnya Lucy. Semoga saja apa yang tadi kita lihat hanya halusinasi saja, meskipun kecil kemungkinannya." "Oke, kalau begitu aku akan kembali ke kemah dan memberitahu yang lain. Kalian berhati-hatilah." "Ya, kalian juga berhati-hatilah." Dika membalas. Mereka semua berpisah. Eris dan Dika lanjut mencari Lucy, sedangkan Siva dan Rangga kembali ke kemah. Mereka sudah pergi lebih dari 1 jam. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Fabio terlihat gelisah. "Kita tunggu saja sebentar lagi. Mungkin sekarang mereka sedang menuju ke sini." Serena mencoba terlihat tenang, meskipun sebenarnya dia sendiri sudah khawatir dengan yang lain. Alista sedari tadi menatap layar handphonenya. Entah apa yang sedang dia lakukan. Apalagi di tempat ini tidak ada sinyal. Alista kemudian memasukkan handphonenya. Dia juga terlihat gelisah. Fabio mondar-mandir tidak jelas. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menginjak ranting. Sontak Alista, Serena, Jessie, dan Fabio langsung melirik ke arah sumber suara tersebut. Namun tidak ada seorang pun yang muncul. "Dika! Siva! Eris! Rangga! Halo, apa kalian di sana?" seru Fabio, namun tidak ada jawaban sama sekali. "Hei, siapa di sana?" "Fabio, coba kau lihat di sana, apakah ada orang di sana?" "Aku? Kenapa tidak kau saja yang pergi ke sana?" "Kau ini satu-satunya laki-laki di sini. Jadilah seorang pria dan jangan menjadi penakut." Oke, tapi kau ikut denganku." Jessie terlihat menghela napas, namun dia bangkit dari tempat duduknya dan pergi bersama Fabio. Karena daun-daunnya cukup tinggi, Fabio dan Jessie tidak bisa melihat apa-apa di balik sana. Fabio dan Jessie berjalan perlahan-lahan. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian dari pepohonan yang tidak jauh dari mereka muncul sosok makhluk yang mengerikan, dengan jubah yang menutupi keseluruhan tubuhnya dan wajah yang mengerikan. Sontak Fabio dan juga Jessie ketakutan setengah mati. Mereka berdua langsung berlari kembali menuju kemah. Alista dan Serena yang melihat mereka berlari mendekati mereka terlihat keheranan. "Ya, ada apa?" Ada hantu." "Hantu? Hantu macam apa yang muncul di pagi hari?" "Aku tidak tahu itu apa. Yang pasti makhluk itu memiliki wajah yang mengerikan." Jessie sama-sama ketakutan seperti Fabio. Alista dan Serena saling bertatapan satu sama lain. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jika mereka pergi dari kemah ini, mereka pasti akan terpisah dengan Dika, Eris, Rangga, dan Siva. Belum mereka sempat berpikir, tiba-tiba makhluk yang tadi dilihat oleh Fabio dan Jessie datang mendekati kemah, membuat mereka semua lari ketakutan.
Fabio berlari paling depan dengan cepatnya, meninggalkan ketiga temannya di belakang. Rasa takut Fabio membuatnya tidak bisa memikirkan yang lain. Di belakang, Fabio mendengar suara seseorang terpekik dan suara bergedebuk yang cukup keras. Sepertinya seseorang telah terjatuh, namun Fabio terlalu takut untuk melihat ke belakang, sehingga dia terus berlari ke dalam hutan. Sementara itu tubuh Serena tergeletak di atas tanah. Dia jatuh terjerembab karena terjerat tanaman rambat. Alista membantu Serena berdiri, sedangkan Jesse dan Fabio terus berlari. Alista buru-buru membantu Serena berdiri dan lanjut berlari memapa Serena. Akibat jatuh tadi, lutut Serena berdarah. Serena menangis kesakitan. Alista melihat ke belakang dan dia tidak melihat makhluk tadi. Alista kemudian berhenti sejenak dan membiarkan Serena duduk dan memeriksa luka Serena. Hanya luka lecet di lutut saja. Apakah merasakan sakit di daerah lain? Tidak hanya lutut saja sepertinya. Kita harus mencari sungai untuk mencuci lukanya, tapi aku tidak tahu kita ada di mana, dan aku tidak ingat arah kembali ke kemah kita. Lagi pula makhluk kita mungkin saja masih ada di sana. Kemana Fabio dan Jesse? Aku tidak tahu. Fabio berlari paling dahulu. Dia terlalu penakut sehingga meninggalkan kita. Aku juga tidak tahu Jesse kemana. Sebelum kau terjatuh, dia tadi ada di dekat kita. Untung saja aku ada di belakangmu. Ya, terima kasih karena tidak meninggalkanku. Sekarang kita harus bagaimana? Kita benar-benar terpisah dengan yang lain. Sekarang sebaiknya kita mencari sungai terdekat. Kita cuci dulu lukamu. Kemudian mereka berdiri. Serena dipapa oleh Alista karena dia jalan terpincang-pincang. Mereka berdua mencari sungai terdekat, hanya mengikuti jalan yang terbuka. Lalu Fabio mulai melambat karena mulai kehabisan napas. Akhirnya dia berhenti sebentar, membiarkan paru-parunya menghirup oksigen. Tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Fabio, membuat Fabio terkejut, tapi ternyata itu adalah Jesse. Fabio, mana yang lain? Mana aku tahu. Aku terlalu ketakutan sehingga aku berlari tanpa memperhatikan yang lain. Aku hanya mengikuti dirimu yang berlari paling depan. Jesse sedikit menyindir Fabio, namun Fabio tidak menyadarinya. Sialan, sekarang aku tidak tahu kita berada di mana. Kita benar-benar tersesat sekarang dan terpisah dengan yang lain. Jesse melihat ke sekeliling. Yang dia lihat hanya hutan belantara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita cari jalan pulang. Kau ingin meninggalkan yang lain? Yang lain pun pasti berpikiran seperti itu. Tidak, hanya kau yang berpikiran seperti itu. Kau itu pengecut dan penakut. Fabio terlihat kesal. Dia mendekati Jesse dengan wajah marah. Jesse sedikit mundur. Kau hati-hati dengan yang kau katakan. Dasar tukang merebut pacar orang. Jesse yang mendengar itu tentu saja marah. Dia lalu menampar Fabio. Jangan kau berani-berani mengungkit masalah itu. Jesse murka lalu pergi meninggalkan Fabio. Hei, kau mau pergi kemana? Jangan ikuti aku. Semoga saja makhluk mengerikan itu mengejarmu, kata Jesse dari kejauhan dan meninggalkan Fabio sendirian. Fabio tahu apa yang barusan dia katakan pada Jesse memang berlebihan, namun dia tidak suka bila orang lain menyebut dirinya pengecut dan penakut. Sekarang Fabio benar-benar sendiri. Dia tidak tahu harus bagaimana mencari jalan pulang atau mencari yang lain. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan Jesse. Siva dan Rangga pada awalnya mengikuti jejak untuk kembali ke tempat semula, namun jejak itu sudah memudar, sehingga membuat mereka kesulitan kembali ke lokasi kemah. Hingga pada akhirnya mereka tersesat. Saat ini mereka berada di dekat tebing. Di bawah tebing terdapat sungai yang terlihat dalam dan airnya mengalir dengan tenang. Meskipun tinggi tebing itu tidak terlalu tinggi, kurang lebih sekitar 12 meter tingginya, namun tetap saja mengerikan jika terjatuh dari sana. Sebaiknya kita istirahat dulu sebentar di sini. Aku kelelahan. Ya, aku juga sama.
Pemandangan di atas tebing ini cukup indah, andai saja keadaannya tidak seperti ini. Mungkin yang lainnya bisa menikmatinya dengan tenang, pikir Siva. Sekarang sudah jam 9. Seharusnya kita sudah berada di kemah 1 jam yang lalu. Mereka pasti sudah menunggu kita. Siva tidak menanggapi perkataan Rangga. Dia diam saja. Siva, kau tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kelelahan saja. Mereka berdua diam, tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya terdengar suara burung dari kejauhan dan suara-suara serangga. Ada hal yang ingin Siva katakan pada Rangga, namun dia tahu sekarang ini bukan saat yang tepat untuk mengatakannya. Meskipun begitu, Siva tetap ingin mengatakannya. Jarang sekali Siva mendapatkan kesempatan berdua dengan Rangga. Rangga, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Apa? Sudah sejak lama aku merasakan hal seperti ini. Aku menyukaimu. Saat Rangga mendengarkan itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam sambil menunduk. Setidaknya katakanlah sesuatu. Aku tahu sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Tapi aku tidak tahu kapan aku bisa mengatakannya. Entahlah Siva, aku sebenarnya sedikit terkejut dengan apa yang kamu katakan barusan. Hanya saja kejadian waktu itu dengan Angkara benar-benar membuatku sedikit kebingungan dan kacau. Sekarang hubunganku dengan Jessie benar-benar rumit. Aku tidak tahu status hubunganku dengan Jessie sekarang ini apa. Lagi pula sekarang ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Nanti kita bicarakan ini setelah kita menemukan Lucy dan kembali ke kota. Iya. Siva sedikit kecewa. Mereka berdua beranjak berdiri saat mereka mulai berjalan. Tiba-tiba muncul sesuatu dari balik pepohonan. Itu adalah makhluk yang menyeramkan yang tadi dilihat oleh mereka. Makhluk menyeramkan itu mendekati Siva dan Rangga sambil memegang golok yang sudah berkarat. Siva dan Rangga mundur perlahan-lahan mendekati ujung tebing. Siva memegang tangan Rangga dengan erat dan diam di belakang Rangga ketakutan. Apa yang kau inginkan dari kami? Teriak Rangga. Makhluk itu tidak mengatakan apa-apa, hanya diam dan membuat Rangga frustasi. Rangga langsung berlari ke arah makhluk itu secara mendadak, menyeruduk makhluk tersebut. Mereka berdua terjerembab dengan badan Rangga ada di atas mereka. Badan Rangga lebih besar daripada makhluk itu, sehingga makhluk itu kesulitan untuk bergerak. Siva, lari! Rangga berteriak pada Siva. Siva langsung berlari menjauh dari tebing. Makhluk yang tertindih tubuh Rangga itu menyikut Rangga yang lengah dan menendang tubuh Rangga agar menjauh dari tubuh makhluk tersebut. Rangga terpojok ke sisi tebing. Rangga dan makhluk itu mencoba berdiri, namun Rangga kalah cepat. Makhluk itu mengacungkan golok yang dia pegang dan mengayunkannya ke arah Rangga. Rangga yang saat itu terpojok tidak punya pilihan lain selain meloncat dari tebing dan jatuh ke sungai yang berada di bawahnya. Siva yang melihat itu dari belakang berteriak memanggil Rangga. Makhluk itu melihat ke bawah tebing lalu melirik ke belakang ke arah Siva. Siva yang saat itu menangis mengikuti instingnya yang menyuruhnya untuk berlari. Di belakang makhluk itu mengejar dirinya.